Kawan baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa kembali dengan Nur Iswan Channel. Salam sejahtera dan salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, siapapun yang terpilih menjadi presiden, itu biasanya semakin menjadi magnet atau pusat perhatian. Termasuk di dalamnya ketika Prabowo terpilih dan sudah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2024. Setiap tindakan, setiap ucapan, setiap langkah, setiap pertemuan, setiap gerak-gerik Pak Prabowo itu selalu dipantau oleh publik melalui media massa. Oleh karena itu, ucapan beliau tentang yang tidak mau diajak kerjasama, silahkan menonton saja, dan jangan mengganggu. Nah, itu menjadi pro dan kontra di publik, ya, sehingga dimaknai berbagai macam. Tentu saja bagi para pendukungnya, ucapan tersebut didukung dan dibenarkan. Tetapi bagi yang tidak suka dengan sikap tersebut atau ucapan tersebut tentu saja mengkritik dan memprotesnya. Tetapi konteksnya memang harus kita lihat kembali apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh Pak Prabowo seperti itu. Ini harus dilebarkan nanti ke dalam ya kebijakan atau ucapan atau instruksi atau keputusan atau policy pemerintahan di bawah pemerintahan Pak Prabowo mendatang. Nah, ketika beliau mengucapkan itu, setting politiknya atau venue atau acara politiknya itu adalah di acara partai politik Partai Amanat Nasional ya. Ketika beliau memberikan sambutan ya, jadi kalimat lengkapnya tuh begini: Indonesia ini tidak bisa dibendung. Ya, mungkin maksudnya itu kemajuannya, kesejahteraannya itu tidak akan bisa dibendung, ya, kecuali para elitnya tidak bisa bekerja sama, ya. Nah, definisi kerjasama ini, ini menjadi sangat luas. Nah, kalau tidak mau bekerja sama, itu juga semakin luas. Nah, kecuali elitnya tidak mau diajak kerja sama, kata beliau begitu. Nah, maksudnya kemudian mungkin ditafsirkannya itu adalah bagi elit yang tidak mau bekerja sama dengan beliau tentu saja, itu silahkan menonton saja di pinggir jalan atau di pinggir lapangan, kira-kira begitu. Biarkan kami bekerja dan jangan mengganggu. Nah, secara politik, statement itu tidak bisa ditafsirkan apa adanya, keluar dari konteks ya. Itu kemudian tafsirnya bisa berjuta ya, secara berlebihan kira-kira begitulah. Jadi tafsirnya itu bisa bermacam-macam. Misalkan bagi orang atau komunitas atau partai politik atau politisi atau pengamat yang mungkin biasa mengkritisi sikap pemerintah siapapun pemerintahannya, itu dipandang sebagai warning dari Pak Prabowo, jangan mengganggu itu. Ya mungkin bagi kaum kritikus itu ya jangan mengganggu lah, jangan menggerecoki, itu kan bisa ditafsirkan begitu. Atau bagi partai politik, jangan mengganggu itu apabila ada satu atau dua atau lebih partai politik yang berada di luar pemerintahan, jangan juga dianggap sebagai tidak mau bekerja sama. Ya, ada partai yang ingin misalkan berada di luar pemerintahan, jangan juga dicap sebagai pengganggu. Atau boleh jadi oleh misalkan Pak Prabowo sendiri dianggap sebagai partai pengganggu gitu. Nah, cap stempel simplifikasi ini bisa terjadi karena pidato tersebut disampaikan dalam acara resmi dan terbuka, sehingga tafsirnya
terhadap pidato Pak Prabowo itu juga bisa amat sangat terbuka. Tetapi bisa juga misalkan ditafsirkan secara positif ya. Positif itu dalam pengertian jangan sampai ketika pemerintahan Pak Prabowo berjalan ada demonstrasi itu kemudian yang merusak fasilitas publik misalkan. Nah itu mungkin maksudnya seperti itu. Atau misalkan ada teroris meledakkan bom di tempat keramaian, itu juga bagian dari mengganggu memang secara serius jalannya pemerintahan, jalannya stabilitas politik. Atau kalau dianalogikan ketika ada orang bekerja, ya, misalkan sedang membangun rumah atau sedang membangun galian untuk kabel telepon atau listrik atau fiber optik, tetapi di perjalanan itu dicegat oleh begal, oleh dan lain sebagainya. Nah, tetapi analogi-analogi yang saya sebutkan tadi ketika itu dimasukkan ke dalam politik, nah ini harus berhati-hati ketika menafsirkannya siapa yang dimaksudkan sebagai pengganggu. Ya, pengganggu itu ya harus diklarifikasi, harus diuraikan lebih jauh lagi oleh Pak Prabowo sendiri, oleh tim komunikasi Pak Prabowo atau elit yang berada di sekitar Prabowo yang memang punya otoritas penuh untuk menjelaskan yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo tersebut. Misalkan saja dalam komunitas media massa, apakah media massa yang menyuarakan dan memberitakan kritik-kritik atau saran dan masukan terhadap pemerintahan Pak Prabowo kelak itu dipandang sebagai pengganggu, sehingga dialektika antara dua pilar demokrasi ini termasuk di dalamnya media massa itu kan relasinya tidak menjadi semakin memburuk karena dicap sebagai pengganggu. Nah, hal-hal seperti ini memang penting menjadi wacana publik, tetapi kita harus berprasangka baik terhadap statement Pak Prabowo itu. Mungkin yang dimaksudkan tidak seperti maksud negatif sehingga membuat publik khawatir gitu. Demikian kawan baik, terima kasih.